Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-10 di mata kuliah basis data spasial. Untuk pembahasan materi pertemuan ke-10, saya akan membahas materi tentang konsep geodesi untuk data spasial. Jadi ada beberapa pembahasan yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ke-10 ini. Mulai dari konsep dari geodesi itu apa, selanjutnya memahami bentuk permukaan bumi. Apakah bumi itu benar-benar bulat atau ada sedikit perbedaan dari teoritis yang memang sudah kita kenal saat ini. Selanjutnya model geometrik bentuk bumi itu seperti apa. Selanjutnya yang terakhir nanti saya akan bahas konsep dari datum. Oke, tentang kebutuhan data spasial, kenapa dibutuhkan yang namanya konsep geodesi untuk data spasial? Karena salah satunya sekarang banyak dibutuhkan data untuk basis data spasial. Contoh yang paling simpel implementasinya, contohnya dengan banyak munculnya contohnya sistem informasi geografis. Ini salah satunya. Contoh seperti yang mulai banyak diaplikasikan, contohnya seperti di Google Map atau contohnya di Waze atau contohnya sekarang sudah merambah ke dunia bisnis. Contoh seperti yang diterapkan di Gojek atau contohnya Grab ataupun yang lain-lainnya. Kebutuhan akan data spasial sangat kompleks. Contoh mulai dari contohnya pilihan format datanya, apakah nanti bentuknya analog atau vektor atau contohnya raster. Selanjutnya cara mendapatkan datanya, apakah kita beli atau contohnya kita bisa buat sendiri contohnya atau diturunkan dari data yang ada. Selanjutnya representasi sistem koordinat, apakah nanti menggunakan global atau menggunakan lokal. Selanjutnya sistem proyeksi peta. Jadi asal muasalnya memang dari peta pada prinsipnya. Selanjutnya datum dan elipsoid. Bagaimana jika datum nanti berbeda, apa perlu transformasi dan yang lain-lainnya. Ini yang melatar belakangi tentang kebutuhan data spasial yang sekarang cukup kompleks. Sehingga perlu memahami properties dari data itu sendiri, terutama untuk data spasial melalui contohnya seputar konsep dari geodesi itu sendiri. Oke, tentang ilmu geodesi dan bentuk bumi, ini terlebih dahulu yang perlu kita pahami tentang pembahasan mengenai bentuk bumi. Elipsoid, datum geodesi, sistem koordinat, dan proyeksi tidak dapat dipisahkan dari yang namanya ilmu geodesi. Mulai dari contohnya elipsoid, selanjutnya ada datum geodesi, sistem koordinat, dan proyeksi. Ini pada prinsipnya tidak lepas dari yang namanya ilmu geodesi. Geodesi itu apa? Bidang ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran permukaan bumi, menentukan posisi atau koordinat, titik-titik, selanjutnya panjang, dan arah garis permukaan bumi, termasuk mempelajari medan gravitasi bumi. Ini kalau berbicara tentang ilmu geodesi. Sekali lagi, ilmu geodesi ini merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran permukaan bumi. Selanjutnya menentukan posisi atau titik koordinatnya, panjang dan garis permukaan bumi, termasuk nanti mempelajari medan gravitasi bumi. Ini salah satunya yang nantinya dibahas di geodesi itu sendiri. Oke, ilmu geodesi ini mencakup mulai dari geodesi geometris, ini membahas bentuk dan ukuran bumi. Selanjutnya geodesi fisik, ini membahas masalah medan gaya berat bumi. Nantinya juga menentukan bentuk dari bumi itu sendiri. Selanjutnya terminologi datum, berikutnya proyeksi dan sistem koordinat untuk yang dikembangkan digunakan untuk mendeskripsikan bentuk permukaan bumi beserta posisi dan lokasi geografis. Oke, ini yang kalau berbicara tentang ilmu geodesi itu sendiri. Jadi ada dua pembahasan yang ada di ilmu geodesi itu sendiri. Yang pertama geodesi geometri, selanjutnya fisiknya. Ini yang nantinya akan dibahas. Oke, tentang model geometrik bentuk bumi, gambaran atau geometrik bumi telah berevolusi sebenarnya dari abad ke abad hingga menjadi lebih baik. Dalam artian mendekati bentuk fisik yang sebenarnya. Mulai dari model bumi sebagai bidang datar, seperti contohnya cakram, hingga elip putar atau yang biasa disebut dengan elipsoid seperti berikut. Oke, ada beberapa penelitian yang memang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya atau dari bangsa-bangsa yang sebelumnya. Yang pertama mulai dari filosofi tentang tiram.
atau yang biasa disebut dengan oyster atau cakram yang terapung di permukaan laut. Tiram ini kan sebenarnya terapung di permukaan laut. Konsep bumi dan alam semesta menurut bangsa Babylon. Ini kurang lebih dianut tahun kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi. Oke, ini bentuk tiram yang kelihatan dari atas sih pada prinsipnya gitu. Yang biasanya menempel pada batu biasanya, yang ada di pinggir, yang ada di pantai biasanya. Selanjutnya yang kedua, lempeng datar. Hekateus bangsa Yunani kuno pada kurang lebih 500 sebelum Masehi. Selanjutnya kotak persegi panjang. Ini anggapan-anggapan yang membahas tentang model geometrik bentuk bumi. Anggapan pada para geografi Yunani kuno pada kurang lebih 500 sebelum Masehi. Selanjutnya piringan lingkaran atau cakram. Ini yang dianut oleh bangsa Romawi. Selanjutnya kalau menurut bangsa Yunani kuno bentuknya bola. Berdasarkan rumus Pythagoras, Aristoteles membuktikan bentuk bumi dengan 6 argumentasinya. Ini dianut tahun kurang lebih 340 sebelum Masehi. Selanjutnya Archimedes kurang lebih 250 sebelum Masehi, dan Eratosthenes ini kurang lebih sebelum plus minus 250 sebelum Masehi. Selanjutnya buah jeruk asam. Ini menurut J. Cassini tahun 1683. Selanjutnya buah jeruk manis atau oren. Ini menurut ahli fisika tahun 1629 sampai 1695. Dan Isaac Newton tahun 1643 sampai 1727. Selanjutnya yang kedelapan elip putar. Ini berdasarkan French Academy of Science didirikan pada tahun 1666. Ini kalau dilihat dari bentuk model geometrik bumi. Hasil pengamatan terakhir yang membuktikan bahwa model geometrik yang paling tepat untuk merepresentasikan bentuk bumi adalah elipsoid atau yang biasa disebut dengan elip putar. Jadi nggak benar-benar bulat seperti yang awalnya memang sudah kita ketahui bentuknya contohnya bulat gitu. Oke, hasil ini banyak terbukti sejak abad 19 hingga 20 seperti Everest, selanjutnya dari Hayford hingga US Army yang menciptakan map service ya. Model bumi elipsoid ini sangat diperlukan untuk perhitungan jarak dan arah. Ini sudut jurusan yang akurat dengan jangkauan yang sangat jauh. Contohnya seperti yang sering digunakan biasanya kan GPS yang sering kita gunakan, receiver dari GPS. Bentuk bumi elipsoid ini bukanlah bentuk bumi yang teratur, tapi bentuk dan ukuran nanti dilihat dari permukaan air laut rata-rata atau yang biasa disebut dengan geoid. Tentang bentuk permukaan bumi, kita menganggap bentuk bumi itu bulat atau biasa disebut dengan sphere. Bentuknya contohnya seperti ini, seperti bola. Cuman sebenarnya bentuk bumi adalah spheroid atau yang biasa disebut dengan elipsoid. Radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutub-kutubnya. Contohnya seperti yang ada di depan ini. Ini yang sudah dilakukan penelitian sejak abad ke-19 sampai abad ke-20. Tentang elipsoid itu sendiri, bentuk bumi yang bentuknya elipsoid di sini ini berdasarkan beberapa referensi atau berdasarkan beberapa penelitian sih sebenarnya. Contoh referensinya geodesi geometris untuk menentukan koordinat titik-titik, jarak dan arah dari permukaan bumi, sehingga diperlukan adanya suatu bidang sebagai referensi dari hitungan. Karena permukaan bumi yang tidak rata atau teratur, maka tidak dapat dijadikan sebagai bidang referensi hitungan geodesi. Oke, agar bisa untuk kebutuhan hitungan, maka permukaan bumi, fisik bumi nanti diganti dengan permukaan yang lebih teratur, dengan bentuk dan ukuran yang mendekati bumi. Dalam hal ini dipilih bidang permukaan yang mendekati bentuk dan ukuran geoid itu sendiri, karena memiliki bentuk yang sangat mendekati dari geometris elip putar dengan sumbu pendek sebagai sumbu putar yang berimpit dengan sumbu putar bumi itu sendiri. Ini kalau dilihat dari referensi dari elipsoid. Maka digunakan geometri elipsoid atau pengganti dari geodet itu sendiri sebagai bidang referensi hitungan terkait disiplin ilmu geodesi yang pada akhirnya disebut dengan ellipsoid reference atau permukaan referensi itu sendiri. Ini contoh dari awalnya sampai ada peneliti yang berargumen dari abad 19 sampai abad 20 bahwa bentuk permukaan bumi, bentuk bumi itu bentuknya elipsoid. Geometris elipsoid reference biasanya didefinisikan oleh contohnya jari-jari ekuator. Selanjutnya F, ini penggempengan.
atau yang biasa disebut dengan flattening, elip putarnya. Sedangkan parameter lain contohnya seperti sumbu pendek atau B dan eksentrisitas atau E dapat dihitung atau diturunkan dengan kedua nilai parameter pertama di atas. Contoh seperti yang ada di depan ini. Oke, karena kondisi fisik permukaan bumi bentuknya geoid, beserta faktor lain pada suatu lokasi atau negara tidak sama, maka tidak semua negara menggunakan elipsoid. Jadi tidak semua negara menggunakan referensi dari elipsoid ini yang sama. Gitu. Sehingga banyak dijumpai beberapa elipsoid referensi di dunia ini. Untuk menentukan suatu elipsoid referensi berdasarkan kesesuaian atau yang paling dicari kan biasanya sedekat mungkin dengan bentuk permukaan geoid. Oke, ini beberapa elipsoid reference yang nantinya bisa digunakan. Terdapat beberapa kategori elipsoid berdasarkan coverage areanya, meliputi contohnya elipsoid lokal, ada elipsoid regional, ada elipsoid global. Ini yang bisa digunakan. Oke, ellipsoid reference untuk yang ellipsoid lokal, jika ellipsoid reference yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian atau sedekat mungkin dengan bentuk geoid lokal atau relatif tidak luas. Oke, ellipsoid regional, jika ellipsoid referensi yang digunakan dipilih sesuai dengan bentuk geoid untuk daerah yang relatif luas atau tingkat regional. Yang terakhir, ellipsoid global. Jika ellipsoid referensi yang digunakan dipilih sesuai atau mendekati dengan bentuk geoid untuk keseluruhan permukaan bumi. Apakah akan menggunakan lokal atau regional atau menggunakan global. Ini beberapa referensi untuk yang elipsoid. Untuk yang di Indonesia tahun 1860 menggunakan elipsoid bezel yang diciptakan yang disepakati tahun 1841. Selanjutnya 1971 menggunakan elipsoid GRS 67. Bisa disebut dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia atau Spheroid Nasional Indonesia ya. Tahun 1996 menggunakan elipsoid reference atau global. Oke, ini yang kalau dilihat dari perkembangan yang digunakan di Indonesia. Beberapa contoh elipsoid standar lainnya banyak sih sebenarnya yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada yang namanya datum geodesi. Datum itu apa? Datum biasanya digunakan untuk mendefinisikan sistem koordinat biasanya. Datum ini didefinisikan sebagai dengan elipsoid dan sumbu dari perputaran nantinya. Oke, datum biasanya bentuk jamak dari terminologi data. Merupakan besaran-besaran atau konstanta-konstanta sebagai referensi atau dasar basis yang digunakan untuk menentukan hitungan-hitungan yang lainnya. Datum geodesi sekumpulan konstanta yang digunakan untuk mendefinisikan sistem koordinat yang digunakan untuk kontrol geodesi. Misalnya untuk penentuan hitungan koordinat, koordinat titik di permukaan bumi biasanya untuk yang datum geodesi itu sendiri. Paling sedikit diperlukan 8 konstanta atau besaran nanti. Datum tiap wilayah atau negara biasanya agak berbeda biasanya. Itulah sebabnya negara-negara di dunia mengembangkan kondisi elipsoid sendiri secara lokal. Seperti yang dilakukan di negara Indonesia. Ada beberapa pergeseran atau ada beberapa perubahan untuk penentuan geodeid itu sendiri, elipsoid itu sendiri. Oke, tentang datum geodesi, untuk mendeskripsikan datum geodesi secara lengkap minimal diperlukan 8 besaran. Yang pertama ada 3 konstanta, ada X0, Y0, dan Z0 untuk mendefinisikan titik awal atau origin sistem koordinat. Yang ketiga, 3 besaran. Untuk yang kedua, 3 besaran untuk menentukan arah sistem koordinat, yaitu ke sumbu X, Y, dan Z. Terakhir yang kedua, 2 besaran lainnya, setengah sumbu panjang dan penggepengan untuk mendefinisikan dimensi dari elipsoid yang digunakan. Jadi kurang lebih ada 8 besaran yang nantinya akan digunakan untuk datum geodesi itu sendiri. Oke, datum dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan datum lokal atau datum regional atau bisa menggunakan datum global. Hampir sama seperti untuk penentuan elipsoidnya. Oke, pada prinsipnya elipsoid dikatakan baik jika selisih jarak antara elipsoid dengan geoid relatif kecil atau plus minus 30 meter dan tidak lebih dari 100 meter. Karena kalau sudah lebih dari 100 meter ini bisa dikatakan agak melenceng gitu. Oke, untuk datum lokal, datum geodesi yang menggunakan elipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin, paling sesuai dengan geoid lokal, relatif tidak luas yang dipetakan. Datum lokal contohnya seperti datum Geneek, selanjutnya ada datum Spheroid Nasional Indonesia. Ini yang lokal digunakan di Indonesia ya. Selanjutnya ada datum DGN 95, datum geodesi nasional 1995.
Selanjutnya datum Bukit Rimpah untuk keperluan Pulau Bangka, contohnya Kepulauan Bangka, Belitung dan sekitarnya. Datum gunung, segara, Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Di negara lain contohnya ada Kertau 1948, ini Malaysia bagian barat Singapura, selanjutnya di Taiwan juga ada, Filipina juga ada dan yang lain-lainnya. Oke, ada juga datum regional. Datum geodesi yang menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin. Paling sesuai dengan bentuk geoid untuk area yang relatif lebih luas atau bentuknya regional. Datum regional digunakan biasanya bersama-sama oleh beberapa negara biasanya yang berdekatan sehingga negara-negara yang berada dalam satu benua yang sama. Contoh, Indian adalah salah satu datum regional yang digunakan bersama oleh 3 negara. Datum Amerika Utara atau NAD 83 digunakan bersama oleh negara-negara di benua Amerika dan bagian utara. Amerika bagian utara contohnya. Oke, ada European datum 89 digunakan oleh beberapa negara di benua Eropa contohnya. Ada yang Australian Geodetic datum, ini yang biasa digunakan di benua Australia dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya datum global. Datum geodesi yang menggunakan ellipsoid reference yang dipilih sedekat mungkin atau paling sesuai dengan bentuk global dengan bentuk geoid untuk area seluruh permukaan bumi. Oke, datum global yang digunakan di dunia contohnya seperti ada WGS 60, ada WGS 66 dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk datum global yang bisa digunakan. Di samping ada datum lokal, datum regional, dan datum global, ada beberapa datum lain yang bisa digunakan di beberapa negara. Contohnya ada NAD 27, NAD 83, selanjutnya ada WGS 84 dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ke-10, di mana materi pertemuan ke-10 sudah dibahas tentang konsep geodesi untuk basis data spasial. Tentunya yang harus diperhatikan sebelum nanti dibuat dalam bentuk basis data spasial, yang perlu difahami adalah bentuk permukaan bumi. Apakah berikutnya datum yang nantinya digunakan di negara tersebut. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.